Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi am'ana bi ni'matil imani wal islam wa akramana bi faridatis sholati wassiyam wa naffala lana bi i'tikafi wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wa khairul anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya yang terbaik dan terindah yang hari ini kita rasakan. Tiada kata yang indah kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udara masih bisa kita hirup. Darah masih terasa mendesir di sekujur badan kita. Maka bersyukurlah atas anugerah ini, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari dan hari-hari yang akan datang. Hingga kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendobrak perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang buta akan ketauhidan, menjadi tercerahkan dengan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid hanya kepadanya dan tunduk kepadanya dan mengagungkan kepadanya dan memohon karunia dan anugerah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Karena Allah adalah hakikat pencipta segala sesuatu. Sekalipun manusia bisa menciptakan dan membuat sesuatu, tapi ciptaan dan buatan manusia hanyalah suatu duplikasi, hanya suatu yang sementara. Tapi yang diciptakan oleh Allah adalah sebagai zat yang mutlak, zat yang harus kita sembah, zat yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan berbagai anugerah yang terbaik dan terindah. Oleh karena itu, kita senantiasa meneladani sepak terjang ajaran dan nubuah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW yang termaktub di dalam Al-Quran dan yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis yang saat ini kita bisa mempelajari dan mengkajinya. Karena nubuah, karena kewahyuan itu setelah final ketika Nabi SAW wafat. Demikian juga riwayat-riwayat hadis sudah final ketika Nabi SAW meninggal. Maka kita mengikuti ajarannya dengan mempelajari dan mengkaji secara lebih detail. Jamaah rahimakumullah, pendengar yang berada dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun Anda, kita senantiasa berdoa semoga semua pendengar radio di mana Anda berada senantiasa di dalam anugerah rahmah, maghfirah, dan insya Allah itkum minanar di sepertiga yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengisi Ramadan dengan iktikaf. Apa itu iktikaf dan bagaimana kita melaksanakannya? Iktikaf merupakan salah satu kegiatan ibadah favorit yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak iktikaf di bulan suci Ramadan. Bahkan mengajak keluarganya untuk iktikaf
dan meningkatkan frekuensinya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, sebagaimana hari ini kita mulai dari 1/10 yang terakhir bulan suci Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan sehingga Allah mewafatkan beliau. Pendengar yang dirahmati Allah, pengertian iktikaf adalah berdiam diri seseorang di dalam masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Seorang muktakif, yaitu orang yang beriktikaf, harus menjaga kesucian dirinya. Seorang yang junub atau menanggung hadas besar tidak diperbolehkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Kegiatan iktikaf tidak hanya menjadi monopoli kaum laki-laki, namun kaum wanita juga berhak dan diperbolehkan beriktikaf di masjid. Tentu dengan menjaga syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya, bagi yang sudah bersuami harus mendapat izin dari suaminya dan pastikan kondisi sekitar masjid dalam keadaan yang aman. Di samping itu, anak-anak juga perlu dilatih dan dibiasakan dengan tradisi iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana telah dibiasakan oleh para orang tua terhadap anak-anak mereka di negara Mesir. Dengan pendampingan dan pengaturan yang baik, tentu keberadaan anak tidak akan mengganggu kekhusyukan para muktakif lainnya. Di dalam masjid harus dijaga kesucian dan kemuliaannya. Jangan sampai menodai dengan hal-hal yang negatif. Kaum muslimin, pendengar dimanapun Anda berada. Apa itu yang dituju atau apa tujuan disyariatkannya iktikaf? Salah satu tujuan iktikaf adalah memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai kegiatan kebaikan di dalam masjid. Target yang ingin dicapai adalah kesucian jiwa dan kejernihan hati. Karena selepas iktikaf, seseorang diharapkan mampu menghadapi problem yang bermacam-macam, berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan hidup, dengan penuh kegigihan mencapai keimanan yang mampu melahirkan jiwa empati terhadap berbagai penderitaan sesama dan melahirkan kecerdasan berpikir yang positive thinking dalam menghadapi berbagai macam aneka problematika kehidupan. Pendengar dimanapun Anda berada, dengan target semacam itu, maka tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa ibadah iktikaf menjadi simbol eksklusivisme Islam. Tuduhan semacam itu tentu jauh dari kebenaran. Karena dalam iktikaf tidak berarti seseorang dilarang bergaul dengan orang lain. Bahkan dalam kondisi tertentu, seseorang diwajibkan untuk meninggalkan iktikaf seperti ketika seseorang yang membutuhkan pertolongan segera. Maka seorang muktakif harus segera menolongnya dan tidak boleh menundanya untuk menolaknya dengan alasan sedang iktikaf. Tentu ini dalam kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang pendengar radio berada yang Anda berada dimanapun. Agar target ibadah iktikaf dapat dicapai secara maksimal, sebagaimana yang telah disebutkan
seorang muktakif harus menjaga adab-adab iktikaf. Di antaranya adalah menjaga keikhlasan, bahwa iktikaf yang dilakukan semata-mata untuk meraih mardhatillah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yura'unan nas, bukan untuk dinilai, bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi adalah tulus dengan hati dan semangat untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menghindari gurau yang berlebihan, membuat target-target ibadah selama iktikaf. Contohnya, saya beriktikaf malam ini akan membaca 1 juz. Saya akan merampungkan 2 juz. Saya akan membaca 3 juz dan seterusnya. Saya akan sholat dengan khusyuk, memohon kepada Allah dengan zikir, dengan sholawat, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita panjatkan, dan juga dengan membaca Asmaul Husna dengan khusyuk, dengan tawadhu, mengharap semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan waktu untuk beribadah, kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho untuk mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik kepada kita dan terindah. Dengan kata lain, iktikaf tidak boleh identik dengan malas-malasan atau hanya pindah tidur dari rumah ke masjid, tetapi betul-betul kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Memang kita dibolehkan untuk tidur di dalam masjid selama itu menjaga adab dan kesuciannya. Katakanlah ketika kita sedang zikir, tertunduk, terkantuk, itu kantuknya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan jangan sampai kita membuat yang negatif di dalam ibadah kita. Dalam iktikaf, seseorang dituntut untuk meningkatkan amal ibadahnya, kualitas dan kuantitas seiring dan seimbang. Kualitas kita betul-betul merasakan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah. Kalau orang sudah merasakan manisnya iman, sangat mahal harganya. Sangat mahal, begitu indah sekali kenikmatan yang kita rasakan. Secara material tidak bisa dibeli, karena itu adalah kekayaan yang sangat batini, kekayaan yang sangat indah sekali. Maka mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambik. Maka barang siapa yang berdiri menunaikan ibadah-ibadah di malam bulan suci Ramadan dengan iman, wahtisaban, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maha suci Allah. Apabila kita bisa meraih itu, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, di mana kita sedang iktikaf, maka kenikmatan itu akan berlipat-lipat. Tidak hanya kenikmatan duniawi yang akan kita raih, tapi adalah kenikmatan ukhrawi sebagai visi kita jauh ke depan, yaitu walal akhiratu khairu laka minal ula. Dan kehidupan akhirat yang harus kita dahulukan, yang harus kita utamakan untuk kita perjuangkan dan untuk kita raih. Walal akhiratu khairu laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, yang hanya bisa diraih dengan amal-amal dan prestasi-prestasi yang kita lakukan saat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kita sekalian,
siapa saja, apapun status sosial, apapun profesinya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya. Maka itulah yang akan mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dimanapun Anda berada, baik yang dalam safar, dalam perjalanan untuk mencari ma'isyah, atau berjalan untuk berjuang di jalan Allah, untuk mencari kehidupan yang baik dari rumah, hijrah untuk mencari kenikmatan ataupun anugerah Allah yang didebarkan di muka bumi. Mitra pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegagalan yang terjadi dalam mencapai target iktikaf sering disebabkan karena ketidaksiapan seseorang dan ketidaktahuannya terhadap adab-adab iktikaf. Jamaah rahimakumullah, seorang yang akan iktikaf harus mempunyai planning, persiapan dan perencanaan yang baik supaya kita bisa mengukur bagaimana rasa kantuk, bagaimana kita bisa mengatasi rasa kantuk yang menggelayut ketika di tengah keheningan malam. Tetapi kalau betul-betul iman kita menghunjam di dalam hati sanubari kita sangat kokoh, maka kantuk pun akan lebur karena kenikmatan spiritual itulah yang akan membuka mata kita, membuka mata hati kita, dan membuka pintu-pintu surga yang menjadi optimisme kita. Maka di situ harus kita jaga, harus kita pelihara supaya kita betul-betul menjaga adabnya. Yang pertama, ketika kita mau menunaikan iktikaf, didahului dengan niat. Dari rumah sudah kita rencanakan bahwa kita akan menunaikan ibadah dengan iktikaf. Kita siapkan bekal yang cukup. Seumpama kita bawa makanan yang ringan untuk bisa kita konsumsi saat nanti istirahat dalam iktikaf, atau ketika kita batal dari hadas, ada kesempatan kita untuk istirahat sejenak dan ambil air wudhu atau makan secukupnya sehingga tidak terlalu kenyang dan tidak menyebabkan kita menjadi mengantuk lagi. Nah, kemudian kita terlebih dahulu harus berwudu, bersuci, kemudian memakai busana yang rapi, memakai busana yang bersih, yang suci. Mungkin kalau bisa pakaian yang terbaik yang kita miliki, tidak harus new atau grass, baru buka mereknya dari toko, tapi adalah pakaian yang bersih, yang suci, yang bisa kita pakai. Kemudian pakai minyak wangi yang kita selera kita untuk memberikan aroma kepada kita sehingga pikiran kita senantiasa terbuka dengan wangi-wangian itu. Ada yang menyebabkan secara hormonal itu bisa mempengaruhi saraf-saraf yang ada di pikiran kita sehingga kita senantiasa dalam energi yang 100% connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita berdoa berangkat sebagaimana kita doa berangkat untuk ke masjid. Kemudian masuk ke masjid didahului dengan melangkah kaki yang kanan dulu. Kemudian tunaikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu silahkan Anda akan sholat, mungkin mau sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, agar harapan-harapan kita, cita-cita kita bisa tercapai, diampuni dosa-dosa kita,
diberikan anugerah yang terbaik dan terindah di dalam kita mengarungi samudera kehidupan. Setelah itu bisa beraktivitas yang lain seperti berzikir, membaca Al-Quran, membaca buku agama atau tholabul ilmi, atau membaca sirah nabawiyah, atau membaca kitab hadis dan mempelajari, mengkajinya hingga kita merasakan betul adanya suatu pengetahuan yang baru yang kita peroleh. Sehingga ada manajemen yang kita kelola dengan baik waktu selama kita iktikaf. Tidak jenuh, bisa bervariasi. Sholat, kemudian zikir pun bisa bervariasi. Bisa dengan apa yang kita punyai, apa yang kita sudah hafal. Kalau mungkin kita sudah bisa tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau membaca solawat yang pendek, solawat yang panjang, ini bisa kita lakukan. Atau melantunkan Asmaul Husna yang 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meresapi apa yang terkandung dalam Asmaul Husna itu, sehingga asma-asma itu kita internalisasikan kepada diri kita, sehingga kita mempunyai energi positif untuk selalu bersikap dan bertindak setelah kita menunaikan iktikaf. Nah, adab-adab ini kita jaga. Jangan kita bersendau gurau. Jangan kita dalam keadaan hadas besar. Maka kita harus selesaikannya dengan mandi kalau hadas besar. Kalau hadas kecil, kentut, ataupun buang air kecil, atau buang air besar, maka segera untuk berwudu dan kembali ke tempat iktikaf kembali. Dan niat lagi untuk melanjutkan iktikaf hingga waktu yang kita tentukan. Katakanlah sebelum waktu sahur. Kita sahur, mungkin kembali lagi ke rumah. Atau kalau difasilitasi oleh takmir masjid, di mana iktikaf dijamin 100% di masjid sudah terhidang makanan-makanan untuk santap sahur bersama. As-sahuru barokah. Makan sahur itu adalah berkah, karena itu akan menjadi satu tenaga energi yang kuat pada diri kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa tanpa lelah dan letih. Yang ada adalah kenikmatan spiritual, kenikmatan yang kita rasakan akan mendorong kita untuk secara maksimal. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan pemahaman iktikaf secara benar, para salafus soleh mampu menjadikan iktikaf sebagai sarana untuk mengubah diri, sekaligus sebagai sumber kekuatan spiritual untuk mengantarkan mereka dalam mengarungi samudera kehidupan dalam 11 bulan berikutnya. Dengan bekal spiritual iktikaf, para salafus soleh mampu membangun peradaban yang tinggi. Demikian juga bagi jamaah, para pendengar, dimanapun Anda berada, baik itu yang live streaming maupun yang melalui siaran radio secara sebagaimana biasanya. Mari, selama umur kita, mungkin ada yang sudah 12 tahun, 17 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau tanah, belum pernah ketika mengucapkan syahadat ini, belum pernah menunaikan ibadah iktikaf. Mari kita coba, rasakan sensasinya, rasakan bagaimana menahan kantuk, bagaimana mengatur waktu ketika malam-malam yang indah itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Quran, diturunkan para malaikat
turun ke muka bumi, membawa berbagai macam kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang masih terjaga dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Orang-orang yang berdoa, mengibah, menyesali dosa-dosanya yang telah lalu, dan membersihkan dirinya untuk mencapai kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila orang-orang dan kita-kita ini yang mampu menangkap siaran ini, tergugah hatinya, terinspirasi oleh ajakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, meneladani sunnah yang dicontohkan Rasulullah untuk meraih bagaimana malam Lailatul Qadar. Kita harus optimis. Kalau kita tidak bisa meraih tanggal 21, kita bisa meraih tanggal 23. Kalau kita tidak bisa meraih tanggal 23, kita bisa meraih tanggal 25. Kalau kita tidak bisa meraih tanggal 25, kita meraih tanggal 27. Dan kalau tidak bisa tanggal 27, kita bisa meraih tanggal 29. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengapa tidak ada kepastian? Itu adalah supaya kita mengerahkan segala kemampuan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan diberikan oleh Allah kemampuan, kesadaran, dan diberikan motivasi yang tinggi. Jamaah pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Maka kita sebagai kaum muslimin di masa modern ini sudah seharusnya meneladani generasi awal Islam dalam mengaktualisasikan nilai-nilai iktikaf dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga iktikaf tidak hanya sekedar ibadah ritual tanpa membawa perubahan kehidupan. Karena dengan dasar yang seperti ini, seluruh perintah agama bertujuan untuk mendidik kita agar mampu menjadi manusia soleh, manusia muttaqin, manusia yang mampu hidup di tengah-tengah masyarakat dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga buah yang dia lakukan senantiasa membawa manfaat. Sesungguhnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka dampak dari iktikaf adalah perubahan sosial yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Semakin dermawan, semakin soleh, semakin menjaga kerukunan, menjaga ketentraman, kedamaian. Senantiasa khusyuk berdoa kepada Allah, mendoakan untuk bangsa dan negara yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Semoga kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beribadah dengan khusyuk lagi, dengan berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah di mana saja. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah yang terbaik kepada kita dan memberikan ampunan kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita diampuni dosa, orang tua kita diampuni dosanya, para pemimpin kita diampuni dosanya, dan kita semuanya saling bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi bangsa yang makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur, dan rakyatnya, pemimpinnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita kita simak bersama siraman Nomadi Pagi bersama dengan Bapak Muhammad Suli dan SAI MAD dengan tema mengisi Ramadan